Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, mari kita lanjutkan dan kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita sudah sampai bab 6, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tugas warga Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi untuk memajukan bangsa dan negara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Kita tahu Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912, ini para tokohnya banyak yang andil dalam memprakarsai kemerdekaan Indonesia. Ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Ki Haji Mas Mansur, kemudian Jenderal Sudirman, dan tokoh-tokoh yang lain. Maka kita sebagai penerusnya, kita punya semangat yang tinggi untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Ya, apalagi sekarang ini tagline-nya adalah Indonesia Maju. Nah, ini sesuai dengan semangat kita, yaitu semangat Muhammadiyah, menunjukkan bangsa ini maju, tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain, tidak menjadi bangsa yang kalah dengan bangsa lain, tidak disebut superior. Kita harus menunjukkan kemampuan, keunggulan kita, sehingga kita bisa bersaing dengan para superior yang lainnya. Yang ada hak warga negara. Hak warga negara itu apa? Nah, untuk dipilih dalam pemilu. Hal ini merupakan suatu cara dari seseorang warga negara yang ingin menunjukkan eksistensinya dalam rangka membangun sebuah negara. Kemudian hak berpendapat. Kita sebagai warga negara boleh berpendapat, tapi ya juga yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak asal bunyi, tapi harus sesuai dengan data. Kemudian hak memperoleh pendidikan. Untuk pendidikan ini apa? Untuk membangun bangsa yang maju diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup. Hal ini berarti harus mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa membedakan status sosial dari warga negara tersebut. Kemudian kewajiban warga negara. Nah, kewajibannya apa? 1. Membela bangsa dan negara. Setiap warga negara berkewajiban membela bangsa dan negaranya dari ancaman dari dalam maupun dari luar, baik yang memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa maupun yang ingin menghancurkan bangsa dan negaranya. Ini merupakan wujud dari rasa cintanya terhadap tanah air atau NKRI. Kemudian yang ketiga, ikut dalam pemilu. Dengan ikut dalam pemilu, setiap warga negara dapat ikut serta dalam menentukan arah bangsa. Karena kalau orang-orang baik itu tidak pada ikut pemilu, ya nanti dikuasai yang lawan yang baik. Yang tidak baik berarti akan menguasai. Maka pemilu ini juga penting bagi kita semuanya, sehingga orang-orang baik akan duduk di DPR, akan menjadi presiden, bupati, wali kota, gubernur, gitu. Dan menjunjung ideologi negara. Nah, ini dimasukkan agar negara tidak kehilangan jati dirinya. Apabila sebuah negara telah kehilangan jati dirinya, maka negara tersebut dapat dikatakan sudah kehilangan arah dan tujuan negara itu yang sesungguhnya. Maka kita harus sesuai ideologi negara. Yang kelima yaitu menaati segala hukum dan peraturan yang berlaku dan disepakati bersama. Setiap warga negara wajib menaati segala hukum dan peraturan yang berlaku dan telah
disepakati bersama karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum berlaku bagi semua pihak. Mungkin cukup sekian yang Pak Takin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.